Ya, kalau SK jadiin satu sama SK gitu, Sel. Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu. Puji syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ami. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara Forum Kemisan tanggal 6 Juli 2023. Bapak dan Ibu, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi umat muslim membaca surat Al-Fatihah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kami hantarkan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, Forum Kemisan ini diselenggarakan dan didukung oleh PPKMI Cabang Pacitan dengan memberikan free sertifikat PPKMI dengan satu SKP PPKMI Pusat yang masih dalam proses bersama dan juga didukung oleh RCCI Plus. Bapak dan Ibu, tema kita hari ini adalah berbagi tools dan skenario komunikasi rabies, di mana kita melihat terjadinya peningkatan kasus rabies di beberapa wilayah di Indonesia di beberapa tahun terakhir, dan juga masalah rabies ini perlu kita angkat menjadi masalah komunitas, tidak hanya di lingkup privat saja, karena resikonya di komunitas. Dan apa saja tools dan skenario komunikasi rabies nanti akan disampaikan oleh Pak Risang, dan juga nanti ada sharing dari Ibu Hairani Sahrani Hakim dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana beliau telah melalui penanganan rabies di Sulawesi Selatan. Nanti kita akan menyimak dari beliau, keberhasilan beliau dalam penanganan rabies di sana. Dan nanti kami juga mengharapkan ada diskusi dari Bapak Ibu semua, dan juga kalau ada dari perwakilan teman-teman NTT, kami juga mengharapkan ada sharing dari teman-teman NTT nanti. Silahkan. Baik, untuk sesi yang pertama ini langsung saja kita undang Pak Risang sebagai narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Risang. Halo. Halo, halo. 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 Halo, Ya. terdengar? Oke. Ya, jelas Pak Risang. Ya. Ya, Pak Risang ya. Sehat-sehat Bu Ami, teman-teman semua. Selamat siang. Langsung saja saya open mic Pak Risang. Ketangkep. Baik, Bu Ami dan teman-teman semua, ini saya sharing-sharing aja ya, dalam pengertian yang saya sampaikan sebagai tools itu juga sebetulnya bukan tools yang sudah diuji untuk kasus rabies, tapi mungkin sudah pernah dipraktekkan dalam isu-isu yang lain. Ya, itu pertama. Dan kedua, sebetulnya kami belum melakukan assessment dari aspek komunikasi perubahan perilaku yang serius itu untuk urusan rabies ini. Jadi anggap aja sebagai tools yang sifatnya hipotetis ya. Nanti silakan dikembangkan lebih lanjut buat yang ingin mempraktekkan. Baik untuk yang isunya rabies atau mungkin isu yang lain. Itu mungkin Bu Ame ya. Baik, kalau begitu izin share screen terlebih dahulu ya. Moga-moga bisa. Oke, ya moga-moga Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Ini masuk ke zaman anak-anak liburan ya soalnya. Oke, sekarang gini, saya kasih nama tool saya itu goreng dialog aksi. Goreng bukan pengertian goreng seperti menggoreng
pisang gitu ya, tapi menggoreng isunya gitu. Isunya digoreng terlebih dahulu, supaya apa? Supaya naik perhatian orang, supaya muncul concern orang, baru kemudian didialogkan, lalu kemudian mengambil aksi-aksi yang disepakati. Nah, kalau gitu kan nanti, ibu bapak ngelihatnya, "Loh ini kayaknya KAP ya?" Iya emang, ini adalah tools untuk komunikasi antar pribadi, jadi untuk, praktek lapangannya. Bukan komunikasi dari sisi krisis misalnya ya, itu kan lebih ke komunikasi publik ya atau komunikasi media massa, entah sosial media gitu. Ini lebih ke komunikasi yang dalam kelompok-kelompok, bisa kelompok kecil ataupun kelompok besar ya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang tools itu, jadi mohon izin ibu bapak saya sampaikan dulu beberapa poin ya. Pertama, orang itu nggak suka diajari ya, orang itu nggak suka digurui, orang itu nggak suka disuruh-suruh lakukan ini, lakukan itu, "Ini yang benar, gini teorinya, lakukan ini." Nggak suka orang itu, ya, nggak suka. Memang agak beda dengan masa krisis di mana kita itu leading ya kalau dalam masa krisis ya. Misalnya ada pandemi kemarin, ya pakai masker ya, nggak usah terlalu banyak berdialog gitu mungkin ya, karena kita dalam masa krisis harus cepat gitu ya. Tapi kalau dalam masa di mana orang menganggapnya tidak dalam situasi yang krisis, agak susah nyuruh-nyuruh orang, ya. Apalagi kalau kita nggak punya instrumen-instrumen di luar komunikasi ya, seperti enforcement atau seperti ya aturan-aturan gitu, penalti dan sebagainya, ya. Nah itu satu. Poin yang kedua, kita harus percaya bahwa orang itu sebenarnya bisa cari solusinya sendiri. Apalagi ini berkaitan dengan hal-hal yang dekat dengan lingkungan mereka. Ya, pelakunya mereka sendiri, isunya mereka di komunitas mungkin tahu, mereka lebih mengetahui bagaimana situasinya. Nah, biarkanlah orang-orang itu cari solusinya sendiri, ya. Kita bantu, bantu dengan proses, fasilitasinya, ya. Nah, ngebantunya gimana? Kita sebagai fasilitator, membantunya dengan cara banyak bertanya. Kita bertanya, tapi dalam rangka membuat orang itu bercerita, dalam rangka orang itu berpendapat, dalam rangka orang itu memilih mana perilaku yang benar, kemudian dalam rangka orang kemudian menyepakati sesuatu, sampai kemudian membuat orang, mau melakukannya. Tapi dengan bertanya aja, jangan ada nyuruh-nyuruh. Nah, gitu ya. Nah, agar orang bicara itu, bicara apa, bisa pengalaman, gagasan, solusi, arahan, aksi bersama, dan sebagainya. Untuk urusan ini yang saya kemudian susun ya. Bapak ini sebagai langkah bukan langkah ya, pengingat aja ya. Mereka yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, KAP mungkin udah ngotok ya untuk topik-topik ini. Nah, sekarang kalau kita bicara prosesnya ya, gini, ini proses dialognya yang kami susun. Buat teman-teman yang kemarin banyak kerja di malaria mungkin sudah kenal juga ini agak agak apa namanya, agak mirip-mirip. Jadi gini, eee, langkah pertama yang penting itu kita bisa membangun konteks bersama. Jadi sama-sama satu persepsi tentang situasi kita saat ini. Jangan jangan kita doang gitu, kita merasa, "Wah ini genting nih, ini KLB nih, ini serius nih." Tapi warga ngelihatnya, "Ah biasa aja, apa pentingnya itu? Masalahnya di mana? Itu kan di sana." Kalau kayak gitu, itu nggak akan mudah mengajak orang untuk melakukan perilaku-perilaku yang kita harapkan. Sama seperti Covid ya, Covid-19 di awal-awal juga kan ada masalah itu ya, masalah, jarak antara isu dengan merekanya. Oh, bahaya bahaya Covid itu, bisa membuat orang sesak nafas, kemudian masuk rumah sakit, kemudian mati, bisa bisa. Jadi severity-nya ada. Tapi itu kan yang kena kan yang orang dari luar negeri, itu kan yang kena kan teman-teman nakes aja, itu kan yang kena kan orang-orang kota aja, jadi kitanya nggak kena. Jadi kalau nggak ada nggak ada nggak ada persepsi yang sama bahwa itu adalah masalah kita bersama agak susah gitu. Jadi pertama bangun konteks. Nah makanya nanti ada poin, kita bilang lempar goreng masalah. Masalahnya harus digoreng gitu. Kalau nggak gitu nanti jadi tidak masalah mereka gitu ya.
bukan masalah masyarakat, masalah orang lain itu mah ya. Nah, yang kemudian setelah digoreng itu awal untuk membangun relevansi ya. Nah, ini step pertama. Yang berikutnya adalah tantangin. Jadi nggak usah ngajarin, nggak usah leading, nggak usah nyekokin, nggak usah mendikte, tantangin aja. Kalau mereka udah merasa ini isu bersama, udah tantangin aja. Nah, setelah merasa tertantang, tantangin lagi lebih lanjut, di mana kita bangun dialog dengan proses curah pendapat tentang gagasan, pengalaman yang kira-kira bisa dilakukan, terus kerucutkan untuk pilihan aksi, dan kemudian ditutup dengan kunci komitmen. Kalau buat teman-teman yang sudah mengikuti KAP yang tingkat intermediate mungkin ya, itu bangun dialog kan bahasanya seperti tahap pertama divergensi gitu ya. Terus kedua mutual understanding, yang ketiga itu konvergensi. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama, cuma untuk materi saat ini saya sederhanakan aja, curah pendapat itu sebagai bagian dari divergensi di mana semua orang harus berpendapat, semua harus ngomong. Jangan jangan cuma 1, 2 orang aja ngomong, tapi semua harus ngomong. Terus yang kedua itu mutual understanding, itu harusnya ada ya, cuma tidak dituliskan. Yang ketiga itu konvergensi, memilih pengalaman-pengalaman, memilih pilihan-pilihan, memilih pendapat-pendapat atau solusi-solusi yang bisa dilakukan sendiri dengan cepat gitu, dan kemudian ditindaklanjuti dengan komitmen untuk bangun aksi bersama gitu ya, kurang lebih samalah ya. Nah, semua ini itu mesti dibangun dari fondasi yang pas. Jadi jangan hanya ngikutin ini aja gitu, takutnya orang nggak siap ngomong. Kita harus bangun fondasi kenyamanan berkomunikasi. Di sini ada komponen trust, di sini ada komponen saling mengenal, menghargai, itu untuk trust-nya, dan kita harus menyiapkan mereka dalam posisi secara emosional tuh senang, gembira. Walaupun isunya serius, jangan dibawa serius. Kenapa? Takutnya ngunci mereka ketika berdialog. Jadi mendingan diawali dengan tertawa, gembira nggak apa-apa. Ini kelihatan ya sebagai gayanya KAP. Nah, dan ini mungkin salah satu yang jadi tantangan untuk model-model intervensi perubahan perilaku yang biasanya ada gitu. Suka pada serius Bapak Ibu, tiba-tiba ngomongin tentang jalur penularan penyakit, wah serius banget gitu ya. Nah, kita mungkin approach-nya harus lain. Kenapa? Karena warga kita kan kebanyakan nggak terbiasa ya untuk berada dalam forum yang mereka harus partisipatif gitu ya, nggak biasa ngomong, mendengarkan. Nah, itu kadang ngajak mereka akan lebih mudah kalau dalam keadaan senang gitu dan saling mengenal gitu. Kalau nggak entar takutnya banyak kecurigaan ya. Jadi saya bahas sedikit ya Bapak Ibu tentang fondasi kenyamanan berkomunikasi ini. Jadi kalau dalam alirannya KAP itu kan ini sebagai fondasi artinya nggak boleh dilupakan gitu. Jadi harus terus dikembangkan. Nah, coba ya. Nah, fondasinya dulu ya. Fondasinya, gimana caranya? Ya ini standar lah, salam, kenalkan diri, tapi kenalkan diri dengan gaya KAP kan, dengan cara yang langsung mudah diingat, terutama buat mereka-mereka yang namanya susah gitu. Buah pisang, buah kedondong, P-nya pisang diganti jadi R dong, risang. Kan biasanya saya gitu tuh. Dan kemudian menyampaikan tujuan tapi secara mudah dicerna. Jadi nggak usah, Bapak Ibu sekalian, ini kita bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal belum, nggak usah lah gitu. Kasih aja pernyataan-pernyataan yang sederhana, ya. Nah, baru yang langkah kedua itu yang saling mengenal gitu. Kalau belum mengenal ternyata belum kenal satu sama lain, dibantu dong saling mengenalkan. Bahkan kalau dalam KP itu kan standarnya ada semua orang itu kesempatan untuk menyebut nama temennya rame-rame. Jadi dipanggil tuh nama-namanya sama-sama tuh, Bu Ami, Dok Basra, Mbak Lesti, Mbak Endah, disebut Mbak Tanti, sama-sama gitu ya. Ini kalau buat orang-orang bule itu agak aneh, ngapain sih panggil nama-nama sama-sama? Kalau kita kan gitu kan waktu kecil, kalau disamperin sama teman dipanggil-panggil kan gitu, Bu Ami, gitu. Jadi orang senang gitu ya. Nah, kalau udah agak kenal, ajak kenalan dengan aspek yang lain, misalnya nama anaknya. Ini sekaligus juga menghargai budaya lokal yang biasa pakai ini. Jadi kan sering tuh kan dipanggil pakai nama anaknya gitu ya.
Supaya apa? Supaya orang tua senang, pertama, kedua, supaya muncul tanggung jawabnya sebagai orang tua, ya. Nah, gimana kalau udah saling kenal? Nah, kalau udah saling kenal, cari hal-hal lain yang bisa mengakrabkan mereka lebih lanjut. Misalnya cari persamaan atau cari simpul gitu ya. Oh, ternyata kita satu sekolah ya dulu ya, cuma angkatan yang berbeda gitu. Nah, ini tahap untuk saling mengenal, terus gimana cara buat ketawanya? Ah, ini dia, udah ajak tertawa aja, ajak permainan singkat gitu ya. Kan kalau KP itu kan kita siapkan permainan singkat 3 menit, 5 menit, membuat orang ketawa. Nah, itu yang kita cari. Biasanya kalau itu kan modelnya permainan gerak dan lagu ya, kalau dalam kategori KP itu. Mainkan itu, buat orang ketawa, beres ya. Nah, ini jangka pendeknya dalam pengertian itu di pengantar di awal, 10 menit cukuplah gitu ya. Kita punya waktu untuk edukasi 45 menit, mainkan dulu lah seperti ini 10 menit beres. Yang penting output-nya mereka saling kenal, lebih akrab, dan tertawa-tawa, gembira. Tapi kalau dalam jangka panjang, ini tetap harus diproses. Jangan sampai nanti prosesnya hilang gitu, fondasi kenyamanan berkomunikasi ini. Dengan cara apa? Kita sebagai komunikator, jangan lupa sebut-sebut nama partisipannya. Yang kedua, adilkan dialog. Jadi dialognya itu jangan terpusat pada beberapa orang aja, tapi kasih kesempatan yang lain. "Oh, ini Bapak bicara, yang ini bicara juga." Kalau ada yang dominan gimana? Kalau yang dominan ya kita harus kelola percakapannya secara lisan atau juga bisa secara struktur gerakan. Misalnya buat kelompok, isinya 20 orang, yang ngomong cuma 2 orang aja, itu melulu. Buat kelompok 5, 4 4 gitu ya. Lalu kemudian, 5 kelompok itu silakan diskusikan di dalam kelompok. Setelah itu pilih salah satu jadi juru bicara. Itu kan artinya ada kesempatan bagi lebih banyak orang ketimbang 2 orang yang tadi banyak ngomong ya terus ya. Mendengarkan tetap harus dipraktekkan, ini penting sekali ya. Nonverbal juga gitu ya. Jadi mendengarkan tuh penting sebentar kalau orang ngomong, itu jangan dicuekin. Saya tuh sering lah lihat ya, komunikator atau fasilitator gitu, orang udah berpendapat capek-capek, "Oh menurut saya cara membedakan A dengan B adalah begini begini begini." Terus fasilitatornya, "Yang lain?" "Loh kok yang lain?" Jangan gitu. Harus minimum diparafrase. "Oh jadi menurut, Pak Edwin harus dibegini-beginikan ya?" "Ah ya betul, Bu Ami." Itu kan orang jadi senang gitu ya mendengarkan. Nonverbal jangan lupa, kontak matanya gitu ya, dan selipan permainan. Penting, iya. Makanya kan kalau jadi fasilitator KIP itu kan paling enggak ya kita menguasai berapa itu, 13 permainan ya. Nah itu harus disiapkan ya, supaya nggak kering. Nah, berikutnya apa? Nah, ini ya, step pertama yang, intinya ya, bangun konteks bersama, ya. Kalau saya bilang sih lempar, goreng masalah. Harus digoreng gitu, kalau enggak entar nggak dianggap sebagai masalahnya bersama. Kita saya rumuskan 2 opsi ya. Pertama bisa dengan, ngomongin tentang berita dari kampung lain, atau cerita, atau bahkan pemberitaan. Ada yang pernah dengar berita ini nggak? Itu harus case. Jadi mulai dari case ya. Jangan ngomong dengan angka, Bu, Pak. Angka apa, angka penularan rabies 0,7 koefisien ini. Alah, enggak gitu caranya. Itu boleh di kantor ya. Itu kalau kita bicara surveillance ya kayak gitu. Tapi kalau bicara di masyarakat, kasus. Pernah dengar cerita anak ini siapa namanya, misalnya kalau boleh ya, terus usia sekian misalnya gitu ya, di kampung ini, "Oh iya Mas, pernah dengar." "Apa itu?" "Ah itu kemarin yang meninggal gara-gara rabies kan." Gimana gimana ceritanya?" Biar dia cerita. Jadi kita angkat case ya, case jangan jangan sekedar angka, tapi case yang ada wajah manusianya. Bahkan kalau misalnya kita, ada guntingan koran, bisa mulai dari situ juga. Ini opsi yang kedua, udah kasih, biar baca. Terus di situlah kita mulai diskusi. Bagaimana apa yang mereka dengar, cerita kejadian gimana toh? Sudah dibawa ke mana, terus dibilangnya apa? Biar mereka cerita. Ya, jadi nggak mulai dengan menceritakan situasi versinya orang kesehatan. Dulu angka, apa namanya, penularan rabies sekian, 7, ini, sekarang nggak usah. Tapi kita angkat manusia, case, kasus ya. Nah, opsi kedua,
bisa saja kalau kita punya, kemampuan orasi yang bagus, kita yang mulai dengan narasi. Nggak mulai dengan bertanya, iya, tapi dengan narasi yang kuat. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu ada kejadian si ini, begini, gini. Tapi harus kuat ya narasinya ya. Agak teatrikal dikit nggak apa-apa. Nggak usah lama-lama. Tapi itu mantep gitu ya. Dimainkan suaranya tuh. Penting itu suara. Sebagai nonverbal gitu ya. Intonasi dimainkan, kerasnya di mana, lembutnya di mana, terutama jedanya di mana. Tek, buat orang bisa membayangkan. Kontak mata jangan lupa ya. Jadi kita nggak ngomong sama atap rumah atau pagar rumah, tapi ngomong sama orang ya. Dan apa namanya, usahakan nonverbal itu bersahutan sama orang. Supaya orang bisa kita pastikan mengikuti alur cerita kita ya. Nah, ini, model kita lempar dan goreng masalah supaya gede, walaupun jauh dari kampung kita, ya, orang bisa melihat, "Oh, itu masalah gede itu," ya. Itu komponen pertama. Komponen kedua, itu bangun relevansi. Relevansi supaya apa? Supaya itu jadi masalah kita, gitu. Atau paling enggak, itu situasi yang akan kita hadapi bersama-sama. Kalau bagian ini saya harus lihat kira-kira apa yang mereka, miliki di sekitar mereka yang juga beresiko. Cuma harus dalam kelompok yang paling rentan, yang kalau mereka, bapak-bapak terutama ya, itu kalau kalau melihat resiko itu dia akan tersentuh. Jadi nggak nantangin mereka. Kayak malaria kan, malaria kita nggak menantangi bapak-bapak, "Nanti kalau kena begini loh, nanti kalau ini," oh, apa sih malaria, teman kita juga. Apa sih malaria itu? Udah masuk dalam kartu keluarga, saking biasanya. Jadi nggak beresonansi gitu loh, ya. Nah, gimana jadinya kita harus cari kelompok yang mereka juga akan prihatin kalau misalnya kena gitu, tapi harus relevan sama mereka. Misalnya kita tanya, "Siapa yang punya anak?" Nah, angkat tangan. Coba berdiri yang punya anak. "Oh, anaknya berapa? Umurnya berapa?" "Sukanya gimana, Pak?" "Oh, anaknya. Pengen jadi apa, Pak, nanti anaknya?" Oh, bisa ditanya itu, ya. Supaya apa? Kok ini off nih, kok tiba-tiba ngomongin anak? Ya enggak, entar dulu gitu. Itu dalam rangka, untuk membangun relevansinya. Kalau sekarang kalau kalau anjing, coba kita petakan. Nah, mapping bisa di sini. Di kampung kita berapa anjing yang ada, siapa saja yang punya. Oh, di-mapping-kan. Tapi supaya orang tahu bahwa, oh, ada anjing-anjing juga nih di sekitar kita. Kemana aja mereka pergi? Apakah dikurung? Apakah sesekali dikeluarkan? Apa kemana aja di jalan? Sampai akhirnya mereka tahu bahwa kita nggak selalu tahu kemana saja. Kita tidak selalu bisa memonitor, kita tidak selalu bisa menjaganya. Di situlah kemudian kita lihat ada risiko. Diangkat itu, dengan memastikan dulu kira-kira bisa tertular nggak anjing-anjing kita? Mungkin aja. Oh, nggak mungkin. Nah, balik lagi tadi ke situasi mapping anjing di mana, terus berkeliaran ke mana, sehingga jawabannya kan ada peluang untuk tertular. Nah, lalu kalau anjing tertular ada nggak yang bisa tertular lagi? Gimana dengan anak kita? Ini bisa dilanjutkan dengan jeda sebentar, tapi di sinilah kita membuat, mereka untuk kalau bahasa STBM taruhlah gitu terpicu. Atau mulai memikirkan kembali, oh, resiko yang mungkin ada. Sebelum kita kemudian masuk menantang mereka. Tega nggak anak-anak kita kalau sampai tertular? Tega nggak kalau kejadian yang tadi kita bahas terjadi sama anak kita, atau anak tetangga kita, anak saudara kita, tega nggak? Tega kah? Sehingga kita diam saja gitu? Apa kita nggak bisa berbuat apa-apa? Apa kita lemah, tidak berdaya, atau cuma nggak peduli? Tega nggak? Kan pasti jawabannya tidak gitu. Tidak perlu dijawab, ya kadang mungkin sebagian besar nggak menjawab ya, biasanya kalau untuk proses, pembangkitan, isu seperti ini. Nah, tapi nggak apa-apa kalau ada satu yang menjawab pun nggak apa-apa, tapi segera setelah itu kita
langsung melanjutkan dengan dialog. Kalau nggak tega, kalau memang kita bisa melakukan sesuatu, apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini proses curah pendapat yang harus dijaga agar semua orang bicara. Ajak semua orang bicara, harus bicara semua, jangan sampai cuma satu orang aja ya, usahakan mereka semua bicara, ya. Apa coba yang kita bisa lakukan? Kalau perlu pakai teknologi partisipasi, istilahnya keren ya, teknologi partisipasi, tapi maksudnya gini, mmm, metodologi partisipasi itu silakan. Misalnya gantian ngomongnya, kalau cuma 20 orang bolehlah gantian. Kalau mau pakai kertas, misalnya warganya biasa nulis-nulis sedikit-sedikit boleh, pakai TWS. TWS singkatan dari Think, Write, Share. Jadi pikirin dulu apa yang kita bisa lakukan, Pak. Tulis dulu, tulis ya. Jadi tulisan-tulisan biasa aja, Pak. 1 kata, 2 kata juga nggak apa-apa. Terus baru kemudian dibicarakan, boleh gitu. Pakai kartu Metapen, boleh. Kertas buram yang mereka tulis masing-masing gantian atau kita yang menulis, boleh. Atau gentian kok jadi bahasa gentian ya. Gantian bicara juga boleh gitu ya. Ya karena kalau misalnya, tidak kuat budaya tulisnya ya oral aja nggak apa-apa. Terus kita yang menuliskan atau kita yang menyebutnya berulang-ulang sehingga daftarnya, diketahui bersama. Gimana kalau partisipannya banyak? Misalnya ada lebih dari 20, sementara waktu kita nih Sang, cuma ada 45 menit. Ya udah kita buat kelompok. Buat kelompok, dalam KP kan gitu ya, buat kelompok. Dengan cara apa, nyanyi-nyanyi boleh, dengan cara berhitung boleh, buat kelompok. 20 buat 3 kelompok misalnya gitu ya. Nah, terus udah dikumpulkan semua pendapatnya dan didengarkan. Serius deh Pak, Bu, kalau kita nggak mendengarkan orang, nanti orang nggak akan mendengarkan kita. Jadi kalau ada orang ngomong, didengarkan dulu. Kasih parafrase, tempel dikit. Oh maksudnya anjingnya itu dikeluarnya bergantian ya, supaya bisa dipantau. Oh iya Pak Risang, jadi entar ada jadwalnya. Oke oke. Dalam curah pendapat kita nggak boleh menilai dulu, nggak boleh judgemental. Oh nggak bagus itu, wah itu nggak bisa itu, wah itu udah pernah nggak bisa dulu. Ah jangan-jangan gitu. Tampung aja ya. Dan itu dijelaskan oleh orang-orangnya, ya, oleh warga sehingga kita bisa paham dan warganya senang karena didengarkan, ya. Setelah itu kerucutkan. Kerucutkan tuh artinya kan yang bagian konvergensi ya. Itu kita menuju pilihan-pilihan aksi yang bisa dilakukan bersama nantinya. Caranya gimana? Kalau cara Indonesia asli ya musyawarah, boleh. Coba Bapak Ibu silakan daftar itu kita bahas bersama-sama ya mana yang kira-kira bisa kita lakukan. Segera tanpa harus ada campur tangan dari siapapun, tanpa ada dana, tanpa gitu. Atau bisa juga pakai multi voting atau voting. Kalau voting kan 1 suara gitu ya. Kalau multi voting misalnya satu orang dapat 3 suara, pilih 3 yang paling, bisa dilakukan dan efektif, Pak. Wah, gitu. Ya yang jelas atau bisa pakai kriteria. Nah, ini kriteria matriks kriteria ya. Coba, Pak, ini kita punya daftarnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 nih, 10. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ini kembali lah ya kalau kalau dalam keluarganya suka baca gitu nggak apa-apa. Kalau enggak ya udah oral aja. Coba taruh yang, mudah dan akan ada hasil mana, yang mudah tidak akan ada hasil mana, yang tidak mudah akan ada hasil mana, tidak mudah tapi dan tidak akan ada hasil mana, kasih nomornya aja tulisin ya. Oh 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Yang kita cari mana? Ya ini yang sel kiri atas, ya yang mudah dan akan ada hasil. Kalau tidak mudah akan ada hasil, ya kita pikir-pikir, kalau tidak mudah kan kita nggak bisa melakukan, biayanya terlalu besar, waktunya terlalu lama, ya jangan. Tidak mudah, tidak akan ada hasil, ya ngapain. Mudah, tidak akan ada hasil, ya ngapain juga gitu ya. Nah, hasil dalam dalam proses pengerucutan ini atau konvergensi adalah daftar, ya daftar kegiatan yang kita bisa lakukan bersama tanpa ada support atau dukungan secara eksternal, dana atau apapun. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah dan akan ada hasil ya. Ini prosesnya harus, hati-hati Ibu Bapak, agar jangan tidak bias kepada 1 orang, 2 orang saja atau bahkan bias sama kita. Oh kita arahkan ke sini, jangan, ya.
Nah, setelah itu kunci komitmen. Kan sudah ada daftarnya tuh ya, kunci komitmen. Kalau di sini saya tuliskannya itu kunci komitmen gayanya si KAP memang ya, yang 3 langkah sederhana itu. Ya, sebenarnya kan lebih pertama kita harus membuat orang itu ngomong sendiri manfaat-manfaatnya apa, ya. Oke, ini yang mau kita lakukan ya, sepakatin tadi itu. Tapi benar yang mau kita lakukan, iya, demi siapa, demi apa? Oh, demi anak-anak kita tadi. Demi anak-anak supaya apa? Ya supaya mereka tidak tertular. Oh, anaknya mana nih? Ya anak kita itu tadi. Coba kesukaannya apa? Supaya supaya dibuat relevan. Dan kalau rame-rame juga nggak apa-apa. Dalam proses ini kan kalau dalam kelompok pada kok rame-rame gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu meragukan dalam rangka untuk meneguhkan. Benar nih mau kita lakukan. Serius nih. Nanti setelah ini lupa, setelah ini sibuk, setelah ini gimana. Ah, benar, mereka harus bilang benar mau. Ini buat anak-anak ya gimana kalau kita nggak lakukan bahaya buat anak kita. Nah, itu yang kita cari ya. Terus yang kayak terakhir itu yang mendetailkan. Ini sehingga membuat kita memiliki action plan yang lebih lengkap. Puji syukur, tekad kita kuat ternyata. Kalau begitu kapan kita mau melakukannya? Nah, mulai dari mana mulai dari mana? Siapa yang, mimpin bagian ini? Wah, kapan waktunya? Itu bisa bisa kita rinci dalam tahap ketiga gitu ya. Nah, ini saya bawa satu opsi aja, ya. Setelah itu baru penutupan ya, doa bersama atau sosan ataupun hal-hal yang merayakan lainnya ya. Nah, mungkin Ibu Bapak, yang belum terbiasa dengan proses fasilitasi yang agak-agak murni gitu. Jadi kalau ada fasilitasi kadang bawa konten, ada fasilitasi yang cuma prosesnya aja kayak tadi bertanya-tanya gitu, nanti penjelasan teknisnya gimana? Iya, memang perlu ada penjelasan teknis, untuk kasus yang sekarang ini ya, tentang rabies. Ada penjelasan tentang cara-cara mencegah, cara-cara cuci tangan pakai sabunnya gimana yang harus 15 menit gitu ya, pelan-pelan gitu ya, sabar kalau digigit ya. Tentang vaksinnya, ngambil di mana, kerjanya gimana, efek samping apa kalau ada, dan lain sebagainya. Atau nanti misalnya kalau warga sepakat untuk membuat komunikasi di lingkungannya, di desanya misalnya, itu model-model komunikasinya seperti apa, terutama berbasis oral. Nah, ini kapan dijelaskannya? Kalau hemat kami, jangan ngambil sesi khusus, supaya nggak ganggu prosesnya yang partisipatif. Jadi flow-nya tuh kan ada di masyarakat ya, udah biarin aja. Tapi kita usahakan bisa menyelip-nyelipkan. Ini penting. Kadang-kala pas diskusi itu orang nanya, "Eh, tapi entar gimana itu cara mencegahnya?" "Ah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak Bu cara mencegahnya?" Kalau ada yang tahu, suruh dia jelaskan. Kalau nggak tahu, minta izin, "Saya jelaskan dulu ya, cara mencegahnya, 1, 2, 3, 1 tuh begini-begini, 2 tuh begini-begini, 3 tuh begini-begini." Itu dijelaskan waktu dalam proses fasilitas itu. Tidak mengambil, apa namanya, sesi khusus. Atau kalau kita sudah menyiapkan cara mengedukasi masyarakat ya, Oh, wah kita siapa nih, kita harus kumpulkan masyarakat, kita edukasi nih, kita beritahu, "Oh Pak, bagus Pak, nanti Pak gimana kalau edukasinya seperti ini Pak? Saya tunjukin nih Pak, ada lagunya nih." Oh, tunjukin lagunya. Nah lagunya itu harus dinyanyikan Pak, tapi yang nyanyi bukan Bapak aja, bahkan Bapak tuh nyanyi sekali aja. Ingat ya Bapak Ibu ya, metodologi untuk menggunakan lagu, yang nyanyi lebih banyak itu harus warga, minimum 6 kali. Nah caranya begini-begini. Nanti Bapak mungkin bisa buka-buka lagi metodologi lagu untuk, mengubah sikap dan perilaku ya. Apalagi, oh kalau pakai permainan, permainan diajarin gini Pak, gini gini, oh ya bisa. Sehingga nanti itu jadi proses yang organik gitu dalam artian dia nggak terpisah dari proses fasilitasinya ini, ya tapi masuk ke situ secara numpang-numpang aja. Nah, udah kurang lebih ini yang bisa saya share. Bapak Ibu, moga-moga bisa membawa, sedikitlah gitu ya, input buat pengembangan tools komunikasi rabies. Dari saya sekian dulu, saya pengen nyapa Bu Ami silakan Bu Ami, saya balikin lagi nih bolanya, puis. Hap. Terima kasih Pak Arisang. Menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Pak Arisang, dan saya tertarik ini ilmu baru ini ternyata tidak hanya
di bidang politik saja, lempar goreng masalah, ternyata kita juga perlu metode ini untuk komunikasi perubahan perilaku. Namun dari lempar goreng masalah ini perlu dibuat menjadi relevan dan perlu kita membangun dialog, ya, bisa dengan curah pendapat dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh menyampaikan di chat, tapi sebelum kita masuk di sesi diskusi, tadi sempat dibahas sedikit tentang penjelasan teknis bagaimana cara mencegah cara mencegah gigitan rabies dan cara-cara cuci tangan, cara membersihkan gigitan rabies. Mungkin kita perlu tanya ke ahlinya mungkin ya, ke pakarnya, ke Dokter Basra, karena kemarin kita dari tim RCCI juga sempat mendiskusikan tentang komunikasi resiko rabies ini. Mari kita dengar dari hasil diskusi kemarin di RCCI. Dokter Basra, halo monitor. Bisa ya dok cerita sedikit ya hasil diskusi kemarin ya? Ya dikit aja teman-teman. Saya disclaimer dulu, saya bukan ahlinya juga. Di sini ada banyak, saya ada teman-teman FAO juga ya, ada Dr. Gozali ya. Nah itu mungkin lebih bisa menambah. Tapi saya mungkin nanti Dr. Gozali mungkin boleh sharing. Tapi kalau boleh sedikit aja mungkin tambahan aja. Kemarin itu kerja komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat sudah sempat ngobrol tuh Bu Ami memang terkait dengan komunikasi rabies. Mungkin hal yang perlu highlight adalah temuan sebentar ya. Ini nanti bisa buat pengembangan teman-teman. Sebentar ya. Nanti kan pada di diskusi terakhir itu kalau dari sisi temuan masalah gitu kan ada satunya masalah yang pertama masalah kemampuan komunikasi nakes, kedua terkait belum adanya norma sosial terkait pencegahan rabies karena isu rabiesnya kan jangka panjang gitu. Jadi di daerah-daerah yang endemis ini belum juga terkait persepsi warga dan pengetahuan juga terkait vaksinasi hewan peliharaannya selain masalah logistik ya di sisi kiri. Lalu terkait dengan pencegahan gigitan hewan rabies dan penanganan luka akibat hewan rabies. Itu kemarin beberapa temuan. Ini kemarin ada cerita di teman-teman di NTT, di Kabupaten TTS, itu terkait perilaku yang diharapkan kan secara teknis mencuci luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit ya. Itu kemarin ada temuan Bu Ami dan teman-teman, memang itu sulit dibayangkan tuh 15 menit itu berapa lama tuh di warga. Nah kalau teman-teman di TTS kemarin mereka pakai inovasi selama makan 2 pinang. Kalau saya kan suka makan pinang. Nah itu mungkin nanti bisa dikembangin di tempat-tempat teman-teman daerah lainnya. Nah itu juga rumah sakit terdekat ini di mana, puskesmas, rumah sakit. Karena kalau di Jakarta kan penanganan luka rabies itu sebenarnya kalau vaksinnya itu di RS pusat ya, di RS Tarakan ya. Nah itu memang dikontekskan lagi tuh di daerah masing-masing di mana. Kalau di Jakarta vaksin rabies nggak ada ya, yang buat manusia maksudnya. Nah, terus kemarin ada masukan terkait perumpamaan. Ini menarik juga nih, tapi ini masih perlu banyak pengembangan alat bantu ya teman-teman. Terkait dengan mencuci 15 menit itu gimana sih gitu buat warga gitu, pakai perumpamaan luka gigitan itu kayak baju yang ada noda membandel gitu, virus rabiesnya itu kayak noda bandel gitu melekat kuat. Nah, kayak noda bandel dari lumpur atau santan makanan di baju putih gitu kan nggak bisa ya dicuci pakai air aja, harus pakai sabun, dan cucinya juga nggak bisa bentar, harus agak lama biar nodanya terangkat. Nah itu juga sama halnya dengan luka gigitan rabies. Nah itu ada beberapa masukan aja. Nah ini kemarin untuk fokus perilaku kan ada 4 ya, terkait menjaga anjing peliharaan agar tidak berkeliaran di luar rumah, lalu terkait segera mencuci luka gigitan anjing selama 15 menit, sama vaksinasi anjing peliharaan,
dan segera lapor ke Puskes bila tergigit anjing. Jadi memang kemarin sih diskusi sebelumnya memang tidak perlu terlalu teknis masyarakat dapat vaksin atau apa, karena itu nanti ada alurnya sendiri gitu. Kapan dia dijustifikasi harus mendapatkan vaksin atau tidak oleh tenaga kesehatan. Nah, yang paling penting adalah masyarakat harus segera lapor ketika terkena gigitan anjing. Nah, itu aja tambahannya Bu Ami. Nah, teman-teman juga sekaligus menginfokan dari kelompok kerja mitigasi risiko dan pelibatan masyarakat atau RCCI Plus bantu mengompilasi aset-aset informasi terkait rabies ada di s.id/info rabies. Itu ada konten-konten dari teman-teman Kemenkes, Kementerian Pertanian, dari FAO Indonesia, teman-teman USAID kalau nggak salah juga sudah masuk, dan aset-aset lainnya. Kalau ada teman-teman aset-aset juga, nanti buat saya nanti akan dibantu dikompilasi oleh teman-teman sekretariat Pokja RCCI. Itu aja tambahannya Bu Ami. Terima kasih sebagai pemantik atau tambahan. Mungkin pengen dengar juga cerita teman-teman di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Basra. Bapak dan Ibu, sedikit dari apa yang disampaikan oleh Dr. Basra tadi ya, semoga melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Risang tadi tentang yang penjelasan teknis jika menghadapi kasus gigitan anjing ya, gigitan anjing atau dengan rabies. Bapak dan Ibu, kita tahan dulu sesi diskusinya, masih ada satu narasumber lagi dari Bu Hairani. Beliau dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Bu Hairani, sudah hadir ya? Halo Mbak Ami, suaranya terdengar jelas? Ya. Alhamdulillah, senang sekali bisa tatap muka meskipun via Zoom dengan Bu Hairani. Bu Hairani barangkali bisa sedikit sharing tentang apa yang sudah dilakukan dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani kasus rabies yang ada di sana, Bu. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Ami. Mohon izin sebelumnya saya menyapa Pak Risang, Dr. Basra. Semoga sehat selalu. Teman-teman. Halo Bu Rani. Iya, halo Risa. Ini sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh enggak? Boleh, silahkan. Sempat singgah jalan-jalan ke taman. Cakep. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mau kasih salam prongpes, boleh ya? Boleh dong. Makan sehat, jalan sehat, Pikiran sehat. Boleh ya, kita sama-sama ulangi sekali lagi. Makan sehat, jalan sehat, pikiran sehat. Terima kasih banyak. Mohon izin saya mungkin berbagi ke teman-teman mengenai upaya penanganan rabies di Sulawesi Selatan. Untuk hal ini kami fokus ke KAP. Kemarin kan dengan AISP, terus dengan teman-teman dari FKM Universitas Hasanuddin Makassar, dan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga teman-teman dari Dinas Peternakan Sulawesi Selatan itu melakukan upaya kolaborasi dalam bentuk kegiatan komunikasi antar pribadi, zoonosis khusus untuk rabies, di mana KP itu kami fokus pada pesan kunci tentang cuci luka dengan sabun, air mengalir selama 15 menit. Dan di kegiatan KP itu kami kolaborasi dengan teman-teman dari Nakeswan. Jadi pesertanya ada dari petugas kesehatan dan juga ada dari tenaga kesehatan hewannya. Di dalam kegiatan KP itu kami memakai model langsung saja ya, saya mohon izin. Kencang-kencang. Iya. Nanti ini. Iya, izin saya lanjut lagi. Saya boleh share screen ya, Mbak Ami. Saya langsung saja memperlihatkan panduan praktek yang kami gunakan dalam kegiatan KP tersebut.
sebelumnya mohon izin, mungkin untuk kegiatan KP ini itu pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan. Ada 4 kabupaten yang kita berikan KAP zoonosis, yakni di Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Pindrang. Di kegiatan KP itu melibatkan peserta Nakes dan Nakeswan, di mana dalam tahapan kegiatan KP kami menyampaikan bahwa tentu dalam pelaksanaan KP-nya itu kolaborasi pada saat teman-teman turun nanti melibatkan teman-teman petugas kesehatan dan juga teman-teman Nakeswan. Selain untuk pesertanya Nakes dan Nakeswan, itu kami melibatkan juga kader dan juga pelapor desa. Untuk di Sulawesi Selatan ini di 4 kabupaten sudah terbentuk petugas pelapor desa, ini yang akan melapor nanti kepada pihak Nakeswannya terkait mungkin ketika ada kasus gigitan ataukah memang perlu untuk cepat segera divaksin. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam upaya proses penanganan kasus rabies ini tidak hanya melibatkan teman-teman dari kesehatan saja. Kalau mungkin saya ibaratkan, mohon izin, kalau teman-teman nakes itu bertindak sebagai ibunya, kalau teman-teman nakeswan itu sebagai suaminya. Kenapa terjadi hubungan kolaborasi antara keduanya? Karena nakes itu fokus ke bagaimana penanganan pada saat terjadi kasus gigitan ke manusianya, dan ketika terjadi kasus gigitan tentu teman-teman nakes fokusnya ke hewannya. Karena ketika terjadi kasus gigitan memang kita perlu observasi hewannya tadi, tidak hanya fokus kepada manusianya saja. Dan selanjutnya pada saat kegiatan KP itu tentu melalui proses kami sampaikan bahwa di KP memang penting nama, karena tentu kalau dalam kita melakukan kegiatan KP, nama ini, menyebut nama ini sangat penting untuk menurunkan pagarnya agar kita juga bisa merebut remote dari sasaran kita. Kalau untuk kemarin di kegiatan KAP-nya itu kami melibatkan sasaran pemilik hewan dan juga shelter, karena kami harapkan dari sasaran yang kita beri KAP tadi ini, insya Allah dia akan menyampaikan misalnya mungkin ke sesama komunitas pencinta hewan terkait bagaimana ketika terjadi kasus gigitan anjing. Mohon maaf, kalau kami biasanya menyampaikan kepada teman-teman nakes atau nakeswan, gunakan bahasa yang lebih mudah untuk dicerna masyarakat kita. Karena umumnya sebagian besar masyarakat itu masih belum familiar dengan istilah anjing rabies. Jadi biasanya kami menyebut, mungkin pernah ada yang digigit anjing gila, ataukah yang pernah kena cakaran hewan peliharaan, misalnya mungkin kucing, karena kita tahu tentunya bahwa penularan itu tidak hanya dari gigitan anjing, tapi juga ada hewan lain, itu dari kucing dan juga kera, tapi 98% biasanya dari kasus gigitan anjing rabies. Dan tentu kami selalu menekankan bahwa penting sekali teman-teman untuk bisa melakukan perkenalan, karena ketika mungkin mereka kita sebut namanya, mereka akan merasa senang dan merasa dihargai. Tentu untuk selanjutnya perkenalan ini akan sangat menentukan bagaimana pada saat nanti kita mau membuka pagar dari sasaran tersebut. Dan selanjutnya adalah tentu yang paling penting kita menyampaikan apa tujuan dari kegiatan KAP kita, dan ini lagi yang sangat-sangat saya tekankan kepada teman-teman bahwa tentu bina suasana ini sangat diperlukan, karena ini merupakan titik krusial bagaimana kita membangun kedekatan secara emosional dengan sasaran kita dalam upaya nanti kita memberikan penyampaian pesan kepada sasaran kita. Ada banyak jenis permainan pembelajaran. Saya ingat sekali kemarin waktu kami melakukan kegiatan KAP bagaimana terkait zoonosis pada rabies, ada teman-teman inovasi dari teman-teman nakes dan nakeswan itu menggunakan metode permainan lagu dan gerak
kupikir-pikir. Jadi kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Contohlah aku. Contohnya itu yang pertama gerakannya mereka memperagakan misalnya hewan ternak sapi, terus yang lain pesertanya mengikuti gerakan itu, akhirnya pesertanya ikut tertawa. Ini salah satu model inovasi. Terus ada juga yang di gerakan kedua mereka menyanyikan contoh, contoh, contohlah aku, dengan mereka menggunakan contoh gerakan menyebutkan mungkin hewan anjing guguk. Akhirnya mereka juga ikut memperagakan sasaran itu, dan saya lihat sasaran lebih nyaman ketika memang bina suasana ini tepat dan memang sesuai dengan sasaran kita. Terus juga tentu pada saat kita melakukan kegiatan KP itu, sebelum penyampaian materi, tentu harus kita mulai dulu dengan saya sebut tanya jawab. Tanya jawab ini adalah bentuk kita membangun komunikasi dengan sasaran kita, entah sasaran pemilik hewan, entah sasaran shelter yang memang mempunyai tempat penampungan hewan. Biasanya kita menekankan bahwa selalu gunakan yang pertanyaan yang mudah, simpel dan sederhana. Kenapa pertanyaan yang mudah? Karena ini untuk memicu bagaimana nanti sasaran kita untuk mau berbicara. Karena kalau kita langsung menanyakan dengan pertanyaan sulit, terkadang sasaran itu akan lebih cenderung diam. Di dalam KP ini kita kan mau lebih banyak mendengarkan. Karena tentu saya selalu bilang, menekankan kepada teman-teman nakes dan nakeswan, kita akan bisa lebih tahu masalahnya apa ketika semisal mungkin masyarakatnya tidak mau cuci luka ketika terjadi kasus gigitan anjing rabies. Ketika kita tanya lebih detail, mereka berbicara, mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya, itu akan lebih mudah kita intervensi dan kita cari solusinya bertanya bersama-sama. Saya bilang, kenapa Tuhan menciptakan kita 2 telinga, 1 mulut? Karena sebenarnya adalah kita lebih banyak diminta untuk bisa mendengarkan ketimbang kita berbicara. Itu yang kami tekankan kepada teman-teman nakes dan nakeswan. Karena biasanya kecenderungan yang terjadi adalah ketika kita sudah nyaman untuk berbicara, kita terlalu asik, akhirnya muatan konten materinya lebih besar, dan kita masih butuh banyak menggali lagi dari sasaran kita. Karena tentu yang kita mau tahu adalah apa sih yang menjadi kendala, semisal mungkin masyarakat tidak mau melakukan cuci luka, ataukah sasaran yang tidak ingin vaksin anti rabies. Kemarin kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Tanah Toraja Utara. Di situ terjadi kasus gigitan dan ada kasus kematian. Pada saat kami melakukan KAP dalam kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus KLB rabies di wilayah tersebut, ternyata pada saat kami tanya, mereka itu tidak mau untuk vaksin anti rabies karena selama ini asumsi masyarakat di sana menganggap bahwa ketika mungkin masyarakat digigit terus mereka mau vaksin, vaksinnya berbayar. Jadi ini yang perlu ditekankan lagi, mohon teman-teman nakes untuk lebih menguatkan kepada masyarakat kita bahwa vaksin anti rabies itu sama sekali gratis. Jadi ketika terjadi kasus gigitan, yang kedua adalah mereka kecenderungannya lebih membawa keluarga yang digigit anjing rabies tadi ke dukun. Karena mereka menganggap pengobatan tradisional itu jauh lebih bisa mengatasi, padahal sebenarnya ketika terjadi kasus gigitan, pesan kunci yang penting untuk kita sampaikan adalah langsung segera bawa ke fasilitas kesehatan, Pasienkes itu di puskesmas, karena untuk di Sulawesi Selatan alhamdulillah untuk ketersediaan vaksin anti rabies itu sudah ada di puskesmas. Jadi kami sampaikan lagi bahwa ketika terjadi kasus gigitan, ayo Tabe segera bawa keluarga ke Pasienkes. Mungkin kalau sebelumnya bisa lakukan cuci luka terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita melakukan tanya jawab ini, mohon izin saya memperlihatkan, saya memperlihatkan gambar. Mungkin teman-teman, saya mau minta pendapatnya ketika melihat gambar ini, boleh saya minta teman-teman peserta ketika melihat gambar ini, kesan yang muncul itu seperti apa? Serem ya, Bu. Kasihan. Ngeri. Kasihan. Ngeri.
Ini yang memang kita harapkan. Ngeri ya. Ini memang yang kita harapkan ketika menampilkan gambar ini salah satu bentuk provokasi kami kepada sasaran bahwa ini sakit ya, ngeri banget. Ketika terjadi ini, mau tidak seperti ini. Terus misalnya mungkin nanti penguatannya adalah provokasinya kita bisa menekankan bahwa ketika ini terjadi, tentu kita semua merasa, aduh, lihat gambarnya saja, saya sudah ketakutan luar biasa. Pesan ini yang alhamdulillah ketika dengan penguatan gambar, teman-teman lebih bisa memprovokasi sasaran tadi. Dan mungkin ketika terjadi gejala yang sudah sampai mungkin dia takut cahaya, takut air, itu biasanya kecenderungannya apalagi hipersalivia dan bisa sudah menyerang pada susunan saraf pusat, kemungkinan kasus kejadian kematiannya jauh lebih besar. Mungkin kita bisa kasih penguatan dengan provokasinya bahwa mau tidak orang yang kita cintai ini, orang yang kita sayangi, atau hewan peliharaan kita itu meninggal. Jadi memang kami cari kemarin model yang memang betul-betul bisa diaplikasikan untuk khusus ke sasaran tadi bagaimana cuci luka dengan melakukan role play. Ini mungkin mohon izin salah satu bentuk skenario. Jadi kami buat seolah-olah cerita, bermain peran. Ada Pak Udin nanti, ada Pak Baco. Di dalam cerita itu memang kita buat seolah-olah tiba-tiba dia jalan, terus ada kasus gigitan, ketemu yang satu, terus Pak Baconya bilang, kok jalannya tertati-tati? Ini karena luka gigitan yang jilat di kaki ya? Terus Pak Baconya bilang, iya, tadi ada anjing yang tiba-tiba gigit kaki saya, terus langsung kabur. Pak Udinnya bilang, wah, segera cuci luka Pak Baso. Kebetulan ada sumur, nggak jauh dari sini, mari saya bantu, ayo. Ternyata kita lakukan metode cuci luka. Kami kemarin menyiapkan alat yang mendukung kegiatan cuci luka itu. Kami siapkan handscoon, terus ada juga sabun, terus air mengalir. Terus pada saat praktek itu kami tekankan juga ketika terjadi kasus gigitan secara insidental di lapangan, misalnya mungkin kita tidak prepare handphone, sarung tangan ya, bisa saja kita sampaikan kepada sasaran kita bahwa boleh menggunakan plastik. Yang penting tangan kita tertutup pada saat proses cuci luka, karena penting sekali menekankan ketika kita melakukan cuci luka itu yang terus melindungi diri juga. Sampai kemarin uniknya ya Mbak Ami, itu di kegiatan KAP ada inovasi dari teman-teman petugas pelapor desa, itu menyampaikan, oh kalau nggak ada kacamata atau penutup yang melindungi mata, saya pakai helm ya Bu? Iya boleh, nggak apa-apa pakai helm. Yang penting pada saat kita cuci luka itu posisinya aman. Dan tentu ketika pada saat kegiatan cuci luka, kami juga menekankan pada teman-teman, mungkin boleh pakai alat penghitung waktu, karena kan memang diharapkan ketika kita cuci luka itu prosesnya adalah dilakukan selama 15 menit. Jadi pada saat sebelum mencuci, kita persiapkan alat untuk mengatur waktunya, memang apakah sudah betul-betul 15 menit dilakukan, dan tentu pada saat cuci luka itu ya penekanannya adalah searah dan dengan air yang mengalir selama proses cuci luka ini. Dan tentu pada saat setelah selesai diberi antiseptik dan teman-teman juga membawa tadi yang digigit anjing rabiesnya, untuk segera langsung ke pasien ke puskesmas untuk bisa langsung diberi vaksin anti rabies. Tentu teman-teman bisa adopsi, dan inovasi teman-teman jauh sangat luar biasa. Saya memberikan penguatan saja pada saat terjadi tadi kasus gigitan, mungkin boleh ada penekanan tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ketika mungkin kita ada yang tergigit, keluarga, kerabat, teman, atau siapapun itu, kita tidak mau dia sampai sakit atau bahkan meninggal, ya. Apalagi orang yang kita sayangi, kita cintai dalam hidup kita. Selanjutnya, ini salah satu model yang kami gunakan.
yaitu dengan mengucapkan komitmen. Ini kemarin kami pakai redaksi seperti ini, mulai sekarang hari ini masing-masing menyebut nama, berjanji akan melakukan cuci luka gigitan anjing pakai sabun air mengalir selama 15 menit dan segera vaksin anti rabies. Kalau kami juga kemarin ada model komitmennya yang kami tanya kepada sasaran, semisal mungkin pada saat praktek mereka menekankan, oh, Bapak Ibu ini kita sudah lihat, misalnya Bapak nih, Bapak Ari ini sudah lihat bagaimana, sudah tahu manfaatnya, pentingnya cuci luka ya. Pesertanya sudah bilang, oh iya, sudah Bu, ini sangat bermanfaat. Jadi kalau besok misalnya ada kasus gigitan anjing rabies, Bapak Ani, terus Bapak Adi mau cuci luka tidak? Terus sasarannya menyebutkan, iya mau. Kalau misalnya mau, itu ditanya lagi, maunya kalau pas di dekat di desa, misalnya tadi di desa Bune, di Kecamatan Tanah Batue, itu di tempatnya Bapak ada kasus gigitan di bawah, terus habis itu cuci lukanya pakai apa? Bapak sama siapa? Siapa yang mau diajak pada saat nanti mau cuci luka? Itu di mana sumurnya? Kalau misalnya ada sumur di wilayah situ. Terus habis itu kemana lagi Pak? Misalnya mau dibawa ke puskesmas. Ke puskesmasnya naik apa? Terus dia bilang saya naik kendaraan ini. Dibuat lebih detail lagi. Terus misalnya kalau dibuat dalam bentuk yang lebih detail, itu ternyata kecenderungan untuk tadi sasaran melakukan proses cuci luka itu jauh lebih besar ketimbang mungkin hanya menanyakan bahwa Bapak Adi, Bapak Hari mau cuci luka tidak. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman pada saat proses praktek KP itu, buat lebih detail komitmennya. Karena kecenderungannya mereka akan lebih besar untuk melakukan tadi cuci lukanya dan segera vaksin anti rabies. Karena kami terus terang di Sulawesi Selatan itu kasus gigitan cukup banyak dan itu bisa tertangani karena kita menekankan tadi pentingnya vaksin anti rabies. Selanjutnya mungkin pada saat kita melakukan ya kita sama-sama berharap semoga apa yang kita lakukan dapat bisa terwujud, kita bisa semua sehat, dan tentu yang paling penting adalah kita meminta kesediaan tadi sasaran kita untuk bisa datang kembali, dan tentu evaluasi yang paling sederhana yang sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa coba dilihat sasaran kita pada saat kita selesai melakukan KAP tadi cuci luka untuk rabies, terkait rabies, apakah sasaran kita pulang dengan kondisi yang senang, bahagia, senyum. Saya melihat dari 4 kabupaten ini, alhamdulillah teman-teman evaluasi akhirnya sasaran sangat-sangat senang dan mereka sempat menyampaikan bahwa Bu, waktunya ini kurang, tolong ditambah lagi karena kami masih perlu informasi tentang rabies, karena memang ternyata betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Risan, ketika konsep mendengarkannya ini jalan dengan pendekatan paraphrasing, mirroring, dan tentu masyarakat itu akan lebih aktif, lebih antusias untuk tahu, dan mereka juga prepare untuk kesehatan mereka. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan kepada teman-teman Nakes dan Nakeswan pada saat itu bahwa penting teman-teman memberikan KAP anti rabies ini, KAP rabies ini, karena kita tahu bersama kasus gigitan itu cukup banyak. Pentingnya penekanan cuci luka pakai sabun dan air mengalir ini tentunya sangat perlu, karena Bapak Ibu kami sampaikan bahwa memang kita tahu bersama kalau ada kasus gigitan anjing rabies atau penanganan rabies di suatu wilayah itu perlu kolaborasi, koordinasi antara teman-teman Nakes dan Nakeswan. Tentu dengan adanya koordinasi, kolaborasi, dan tentu kita perlu komitmen agar apa yang kita harapkan bersama upaya dalam penanganan rabies bisa dapat
kita selesaikan secara bersama-sama. Tentu apa yang kita lakukan semoga menjadi amal ibadah ya buat teman-teman semua, teman-teman nakes, teman nakeswan yang kami sampaikan pada saat itu, bahwa bekerjalah dengan hati karena kami tahu betul kekuatan verbal dan non-verbal itu dari hati. Ketika teman-teman memberinya dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Saya sampaikan juga teman-teman pada saat kegiatan praktek KP dan nakes di nakeswan tersebut, bahwa jangan pernah teman-teman berhenti untuk senantiasa berpikir positif, berniat baik, berbuat baik, berkata baik. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan ini slogan ya, dalam KP One Health kemarin itu, kita harap hewannya senang, manusianya senang, semua bisa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hairani. Keren sekali materinya yang disampaikan, sharingnya hari ini. Betul yang benar yang disampaikan oleh Bu Hairani ya, dalam penanganan rabies perlunya koordinasi, kolaborasi, dan juga komitmen menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kasus rabies di daerah. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Rani juga sekaligus melengkapi apa yang disampaikan materi KB dari Pak Risang, kemudian penjelasan dari Dr. Basra. Nah, sebenarnya saya masih ingin dengar sharing dari teman-teman di daerah NTT, barangkali ada, nanti langsung open mic. Dan mohon izin Pak Risang, ini tadi sudah izin pindah karena ada kegiatan workshop, jadi Pak Risang izin untuk meninggalkan ruang Zoom. Bapak dan Ibu, silahkan yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat, silahkan yang belum dijawab oleh Pak Risang, silahkan boleh disampaikan melalui open mic. Halo, monitor. Suara saya jelas ya, Bapak dan Ibu? Jelas, Bu Ami, jelas. Dokter Basra, saya minta tolong dibantu karena chat yang ada di saya hilang. Barangkali kalau ada pertanyaan. Ada masuk pertanyaan. satu. Ada pertanyaan dari mana ya? Bapak Ibu ada yang mau nanya langsung, silahkan. Ya, open mic silahkan Bapak dan Ibu. Oh, sebentar. Kayaknya ini nih penyebabnya. Ini nggak bisa unmute nih. Silakan. Oh, ada teman-teman dari TTS nih, Bu Ami, Bu Rosince. Nah, boleh juga sharing-sharing. Rosince nih. Itu. Ya, Maaf. sore. Oh ya, selamat siang. Kami di sore sudah selamat sore. Ini waktunya sudah sore. Maaf tadi agak terlambat karena kami lagi ada kegiatan. Kendala kami yang masih ada di TTS adalah sulitnya masyarakat untuk mengikat anjing peliharaannya dan untuk kandangkan, karena terus terang kami di TTS itu kebanyakan punya anjing lebih dari satu soalnya, sehingga untuk mengandangkannya agak susah, tapi kami sudah berkoordinasi dengan lintas sektor tingkat kecamatan, tingkat desa untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat untuk
mengikat anjing dan mengandangkan anjingnya. Dan untuk informasi kepada masyarakat yang sudah kena gigitan anjing, kami juga memberikan edukasi untuk sebelum dibawa ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan desa untuk mendapatkan pengobatan itu, kami edukasi tentang cara mencuci luka yang baik dan benar untuk pada tindakan pertama untuk penanganan gigitan anjing, seperti itu Pak. Sementara DTS juga sementara ada instruksi bupati, mungkin kalau bukan hari ini keluar besok sudah bisa sudah ditandatangani untuk disebarluaskan kepada masyarakat, seperti itu. Bro Sinca. Ya. Ini ada masukan tuh Bu Ami tuh dari Bu Mary. Bu Mary ya, dari Bu Mary Susanti. Untuk tindakan pencegahan awal dalam menurunkan kasus rabies, sebaiknya Dinas Kesehatan bekerja sama dengan lintas sektor terkait untuk pengecekan warga yang memelihara anjing untuk melakukan vaksinasi secara berkala. Ya, terima kasih masukannya. Nah, sebenarnya untuk vaksinasi anjing ini perlu dilakukan sampai berapa kali sih, Dok? Oh, itu bukan kompetensi saya itu. Itu teman-teman Keswan tuh yang bisa jawab. Kan Dr. Gozali sih. Dr. Gozali ada ya? Ini ada teman-teman FAU tadi punya. Ada teman-teman Keswan. Nah, itu teman-teman. Kalau di teman-teman Dinkes programnya gimana? Untuk vaksin untuk Keswan ya. Untuk vaksinasi anjing. Itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari Papdi NTB, Bu Santi. Apakah pencucian luka 15 menit harus dilakukan pada semua tingkat keparahan luka? Jika luka terbuka sangat parah, apakah tetap dicuci dulu baru dibawa ke vaskes? Ini, Dok. Ini orang dari Papdi. Iya, Dok. Itu baca guideline-nya sih kemarin saya kompilasi memang harus selesai. Penanganan dicuci segera karena tujuan dari pencucian luka itu kan untuk mengurangi risiko virus yang masuk ke dalam luka. Tapi tetap penanganan lanjutannya tetap kontrol sebenarnya aku harus sama teman-teman atas kan risiko terhadap seperti itu dan apakah dikasih vaksin atau tidak. Jadi memang pesan untuk segera mencuci luka. Nah itu referensi waktunya 15 menit. Ternyata lebih banyak perhatian ya, Provinsi ya. Kemarin sering teman-teman di lapangan 15 menit itu kan 4 jam. Itu beberapa referensi juga yang lain bilang ya kurang lebih 15 menit. Memang saya baca beberapa referensi juga mengatakan itu ya 15 menit karena memang tujuannya buat dengan 15 menit ya. Ngomong Ibu Herani ya, maksudnya dengan air digosok lah itu call to action-nya. Kalau airnya, Dok, untuk ini ada dari Bu Muriati untuk pencucian luka, apakah pakai air hangat atau yang penting air yang mengalir? Air mengalir? Mungkin, Dok, maaf suaranya agak putus. Oh gitu, suaranya. Kalau sekarang? Nah, ini jelas. Bilang lagi, Dok. Halo? Ya, sudah. Ya, ini kalau yang di level teknis sih kami ikut rekomendasi. Yang di level teknis kita kan di level penggerakan dan perubahan perilakunya ya. Kalau di level teknis kan bahasa komunikasinya tetap ya 15 menit. Kemarin teman-teman Keswan, Dr. Pebi juga menyampaikan tuh kenapa harus lama, karena dia ada apa di virusnya, ada dinding virusnya, ada lemaknya, makanya harus dibilas dia namanya kayak santan gitu kan, harus dilarutin, makanya harus pakai sabun, air harus mengalir, harus lama karena dia
nempel di di lukanya, kuat perlekatannya, kayak gitu-gitu sih, teman-teman. Apakah diperbolehkan langsung diberi obat oral antibiotik yang ada sebelum sampai ke puskesmas? Dari Bu Christine Yuni Army, Semarang. Nah, itu Bu Hairani. Bu Hairani? Ya, mohon izin, terima kasih banyak Bu Ami, Dr. Basra, bahwa betul tadi bahwa memang untuk penanganan hewan penularan rabies itu memang kita menyambung apa yang disampaikan Ibu Mary ya sebelumnya, perlu memang koordinasi antara teman-teman Dinas Kesehatan dengan Dinas Peternakan. Karena jika terjadi kasus gigitan hewan penularan rabies, ya sedapat mungkin hewan penularan rabiesnya harus ditangkap ya dan dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan untuk memang yang membidangi ya, untuk diobservasi dan diamati selama 14 hari. Ketika mungkin terjadi misalnya anjingnya tadi itu memang dia anjing rabies, ya tentu dia harus mendapatkan VAR yang lengkap, mungkin pada saat gigitan 1-2 vial, 7 hari kemudian 1 vial, dan selanjutnya di hari ke-21 itu 2 vial, dan diberikan serum juga. Dan tentunya mohon izin, saya ingatkan lagi bahwa teman-teman petugas kesehatan untuk ketika terjadi kasus gigitan, ini hasil konfirmasi dari teman-teman program rabies di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, pentingnya penguatan pada saat mungkin biasanya ya kalau terjadi kasus gigitan itu lukanya mungkin cukup dalam. Ketika kita teman-teman ketika mungkin nanti pada saat terjadi kasus gigitan sudah cuci luka masyarakatnya, SOP-nya itu di Fasienkes tetap juga dilakukan cuci luka dan diingatkan lagi bahwa luka itu tidak boleh dijahit, lukanya tidak boleh tertutup karena tadi virus lisanya itu memang sifatnya anaerob, dia sifatnya lebih mudah menyebar ketika mungkin tadi lukanya ditutup. Jadi pesan kami bahwa tolong teman-teman nakes ketika ketemu kasus gigitan lukanya tidak dijahit tertutup ya. Tentu yang tadi juga airnya ya, yang paling penting penekanannya adalah air mengalir. Kenapa air mengalir? Mungkin memang yang sangat penting itu ketika airnya mengalir, sabunnya tadi dilakukan upaya cuci luka searah, ini diharapkan bisa meminimalisir tadi virus rabies ya, virus lisanya yang melekat pada luka gigitan, karena biasanya anjing rabies itu hipersalivanya banyak ya, jadi kita mau meminimalisir tadi kontaminasinya. Terus yang selanjutnya adalah mohon izin Mbak Ami, ada pertanyaan yang tadi terkait batas pemberian vaksin rabies. Sebaiknya paling ini ya, kalau misalnya teman-teman diingatkan sebelum 12 jam. Ketika mohon izin, kemarin itu pada saat kami melakukan KLB, mohon maaf, ada KLB rabies, kami melakukan PE bersama dengan teman-teman program P2 dan program rabies dan juga teman-teman surveillance. Itu ada kasus gigitan yang memang terjadi sudah 1 bulan, digigitnya 1 bulan yang kemarin. Jadi kami teman-teman program P2 dan surveillance itu mengarahkan agar bisa cepat ke Fasienkes, mungkin puskesmas untuk mendapat rujukan ke dokter saraf. Ini juga yang kami tekankan kepada teman-teman. Ternyata kami temukan beberapa kasus di lapangan pada saat mereka diingatkan untuk pergi periksa ke dokter saraf, asumsi mereka dokter saraf itu dokter jiwa. Ini yang mungkin perlu penguatan edukasi lagi, kita KP lagi ke masyarakat bahwa penting ketika mungkin kasus gigitannya sudah lama, cepat bawa ke pemeriksaan di dokter saraf. Mungkin yang selanjutnya bagaimana jadwal? Ya, sebaiknya penguatan pesan kepada masyarakat kita, sasaran kita ya tentu lagi-lagi mohon izin teman-teman semua, teman-teman nakes bisa kita sampaikan untuk kalau kami ada istilahnya ikan cepak, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus karena memang harus cepat ditangani kalau misalnya terjadi kasus gigitan supaya tadi yang terkena kasus gigitan itu bisa cepat langsung diberi vaksin anti rabies. Mungkin itu Dok dan Mbak Ami.
Iya, terima kasih. Ya, Bapak dan kan sudah terjawab ya oleh Bu Hairani. Monggo silakan kalau ada Kami sudah lain. mohon izin bertanya. Silakan Bu. Iya, saya Siti Amira dari Promkes Dinkes Sulsel. Tadi kita sudah banyak membahas. Itu maaf dulu. Aska pergi dulu. Emak masih mau bikin kau ini. Ya, tadi kita sudah banyak membahas bagaimana penanganan pasien yang atau orang yang sudah terkena gigitan. Nah, kami teman-teman dari Promkes itu sudah sering melakukan edukasi ya untuk pencegahan. Nah, dalam hal ini adalah tentu melakukan vaksinasi rabies kepada hewan ternak. Dalam hal ini adalah anjing ternak untuk dilakukan vaksinasi untuk mencegah ya terjadinya rabies. Nah, pertanyaannya, apakah vaksin rabies untuk pencegahan ya, untuk pencegahan, apakah itu memang tersedia? Ya, apakah memang itu tersedia dan itu diberikan secara gratis ya kepada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi kepada hewannya? Karena kenapa? Kita ketahui bahwa walaupun kita melakukan edukasi ya kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi kepada hewan ternaknya, tetapi kalau itu berbayar, saya yakin banyak masyarakat yang masih berpikir untuk melakukan vaksinasi kepada hewannya. Kemudian dari pihak kesehatan hewan juga, apakah ada program vaksinasi rabies kepada hewan ternak untuk pencegahan, sehingga kami dari Promkes itu pada saat melakukan edukasi kami akan tetap menghayo-hayo masyarakat supaya melakukan vaksinasi, dan kami akan sampaikan bahwa itu selalu tersedia di apakah itu di dokter hewan ya, atau di klinik hewan, atau di tempat-tempat yang melayani untuk vaksinasi hewan ternak. Itu mungkin dari saya sementara. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Amilah, Promkes Dinkes Sulsel. Hairani bisa bantu menjawab, Bu? Iya, terima kasih banyak. Ini kakanda saya ini Bu Amila, luar biasa ya. Betul sekali bahwa memang kita perlu koordinasi ya dengan teman-teman Nakeswan, ini Dinas Peternakan yang memang khusus membidangi bagaimana intervensi ke hewannya tadi. Karena tentu saya lagi-lagi tekankan kepada teman-teman semua bahwa memang penanganan ketika ada kasus rabies ini tidak hanya teman-teman dari Nakeswan saja, tapi memang salah satu bentuk pencegahan rabiesnya adalah tentu misalnya mungkin nanti mohon izin teman-teman dari Nakeswan ini Dinas Peternakan melakukan upaya mengkandangkan hewan ketika hewannya terindikasi bahwa dia tadi tertular rabies. Tentu juga bahwa jika terjadi misalnya indikasi bahwa hewannya itu penular rabies, ya tentu kita bawa keluar rumah. Terkadang kemarin kami, mohon maaf, ini kejadian di lapangan untuk sekedar sharing saja dengan teman-teman. Pada saat terjadi kasus gigitan di tempat yang kami datangi itu, terus ternyata setelah ditelusuri, anjing yang menggigit, ternyata mereka tidak mengkandangkan karena mereka merasa sangat sayang dengan hewan peliharaannya. Jadi ini yang perlu kita tekankan lagi, edukasi ke masyarakat bahwa ketika mungkin ada indikasi hewan penular rabiesnya itu terindikasi rabies, ya anjingnya kita bawa keluar rumah. Kalau perlu kita gunakan pengaman mulut
yang sederhana yang memang memudahkan masyarakat kita ketika mungkin hewannya tadi kita indikasi terjadi penularan rabies. Dan tentu ini yang paling penting ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan kanda saya, Ibu Amila, bahwa memang vaksinasi hewan penularan rabies itu sangat perlu dilakukan secara berkala. Ini tentu yang lebih membidangi adalah teman-teman dari Dinas Peternakan, teman-teman Nakeswan, mungkin nanti bisa sharing juga, siapa tahu di Zoom ini ada teman-teman dari Nakeswan mungkin boleh cerita di daerahnya apa sudah sering dilakukan upaya vaksinasi hewan penularan rabies secara berkala. Terus tentu memang yang paling penting saya tekankan lagi memang ketika untuk pencegahan rabies ini kita penting juga tekankan untuk bagi kelompok yang risiko tinggi tertular rabies ya seperti mungkin teman-teman vaksinator, teman-teman dokter atau perawat yang merawat pasien rabies, ya tentu kita harapkan juga yang mereka itu yang potensi kontak langsungnya dengan hewan rabies dapat kita berikan imunisasi atau kekebalan terhadap virus rabies. Mungkin itu Mbak Ami. Ya, terima kasih Bu Hairani atas jawabannya dari Bu Siti Amilah. Semoga menjawab dari apa yang disampaikan yang ditanyakan oleh Bu Siti Amilah tadi ya Bu ya. Ya, makasih Nadita, Bu Rani, Bu Ami, makasih. Bu, kita bagikan pertanyaan dari kolom chat Bapak dan Ibu ya. Dari Pak Ardi, Sulawesi Tengah. Pak Ardi bisa open mic Pak? Bisa disampaikan langsung ini Pak. Silahkan. Pak Ardi. Halo. Dari Pak Ardi. Program sosialisasi tentang rabies. Sekolah teman masyarakat setempat. Datang memberi presentasi dan ceramah tentang rabies kepada siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai penyakit serta cara untuk melindungi diri dan hewan peliharaan. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Ardi dan metode-metode yang disampaikan oleh Bu Hairani tadi. Kalau itu bisa dilakukan kepada edukasi untuk kader dan masyarakat ya Bu Hairani ya. Iya, betul sekali Mbak Ami, itu boleh diadopsi teman-teman di kader, terus teman-teman Nakes dan Nakeswan. Saya juga setuju sekali dengan saran di kolom chat dari Ibu Mary Susanti ya. Terima kasih untuk sarannya ya Bu Mary, bahwa memang tenaga kesehatan khususnya pengelola program rabies harus berkolaborasi dengan teman-teman pengelola Promkes ini melakukan KAP, menekankan bagaimana pentingnya tadi SOP penanganan rabies dengan cuci luka, pakai sabun, air mengalir selama 15 menit. Ini sangat-sangat membantu dan tentu ini kita harapkan upaya pemberdayaan di masyarakat. Memang kalau edukasi itu membutuhkan waktu yang lama, tapi insya Allah hasilnya akan sustainable, keberlangsungannya itu jauh-jauh lebih sangat-sangat diharapkan. Tentu juga tadi Pak Adi, luar biasa ya Pak Ardi dari Sulawesi Tengah. Mohon izin menyapa Pak Ardi. Ini program sosialisasi tentang rabies di sekolah ya, luar biasa. Penting mungkin memang di apalagi mungkin di tingkat sekolah dasar bisa pada saat mungkin teman-teman melakukan kunjungan ke sekolah, memberikan edukasi. Hilang ya Bu Ami? Halo.
Oh iya, sudah bisa ya dok? Hilang ya? Itu Oh, suaranya. Kemute. Halo Bu Hairani, masih ada di ruang Zoom? Hilang Bu Haira ini hilang. Hilang. Baik. Nanti kalau misalkan Bu Hairani sudah bergabung bersama kita, nanti kita sambung lagi. Dan tentunya yang disampaikan oleh Pak Arji, banyak sekali ini masukannya. Nanti kita catat. Bisa disampaikan langsung Pak Arji. Wah, banyak sekali ini. Pembuatan bahan edukasi seperti video, infografis, atau panduan praktis tentang rabies dapat membantu menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dimengerti. Kemudian menyediakan layanan penyuluhan dan konseling kepada pemilik hewan peliharaan yang terdampak rabies adalah langkah yang penting. Ya, ini betul juga ini. Dan kemudian ada dari Budian. Budian, I miss you. Open mic. Selamat siang, Pak Ami. Maaf, saya nggak bisa on video. Terima kasih, Mbak. Saya jadi penasaran mengenai perilaku yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat ketika pertama kali anjing yang membawa virus rabies, ya. Karena ini macam gerbang pertama dalam langkah angka kematian. Nah, yang salah satunya yang paling kan kita mencuci dan air selama 15 menit. Masyarakat ada penjelasan yang jelas gitu. 15 menit. Karena untuk cuci tangan pakai sabun 20 detik aja sekarang belum ikut. Baiknya sih ada penjelasan. Ya, menjadi jawaban dari kemarin nggak barangkali dari teman-teman bantu menjelaskan apa harus dilakukan. Terima kasih kami. Ya, terima kasih Budian. Nah, kenapa mencuci gigitan anjing pada bekas luka itu harus membutuhkan waktu 15 menit? Barangkali ada dari teman-teman yang di sini mengetahui informasi tentang ini, silahkan berbagi Bapak dan Ibu. Kalau Dokter Basra masih ada kan? Halo, monitor Masih Dokter Bu Ami ngawal di belakang layar. Kemarin di diskusi RCCI sempat dibahas ini juga ya dok. Mengapa harus 15 menit? Karena 20 detik aja banyak yang ini, banyak yang kayak gitu. Ini 15 menit. Iya, memang pesan teknisnya sih memang 10 sampai 15 menit. Bu Ami memang kalau dari teman-teman baca di pedomannya Kemenkes P2P itu sama di WHO memang referensinya kurang lebih 15 menit. Nah, soal kenapanya itu kemarin teman-teman Keswan jelasin tuh bahwa memang kalau secara mudah gitu ya, ini virusnya memang karakteristiknya memang dia untuk mengurangi resiko penularan ke dalam. Ya kan nanti kalau ada resiko penularan ke dalam dia harus dicuci memang harus 15, harus agak lama gitu, harus agak intens. Nah, kalau didetailkan secara waktu sekitar itu dan harus menggunakan sabun dan lain sebagainya. Itu Bu Ami. Jadi kalau pesan teknis kita nggak bisa terlalu banyak memperdebatkan ya. Kita lebih ke pesan motivasi pendampingan dari pesan teknisnya. Itu sih yang jadi tantangan ya Bu Hairani ya. Kalau perdebatan di level teknis itu memang bukan domainnya kita tuh, udah teman-teman pakar yang ini yang menyepakati gitu. Kok ada suara ayam ya? Terima kasih Dokter Basra, Bu Hairani juga. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, masih ada yang mau sharing? Atau mau kita cukupkan sampai di sini? Sudah, kalau mungkin, ini kalau di WITA sudah 3:30 ya mungkin ya, daerah NTT.
Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih seru sekali kegiatan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Hairani. Sharingnya hari ini KAP banget dan insya Allah sangat bermanfaat dan semoga juga bisa menginspirasi teman-teman di daerah yang menghadapi kasus yang sama. Begitu juga teman-teman di daerah yang bisa menjadi sebuah bentuk kewaspadaan. Ya. Terima kasih Dr. Basra juga yang sudah sharing, Pak Risang. Kita cukupkan sampai di sini kegiatan Forum Kemisahan hari ini tentang berbagi tools dan skenario komunikasi rabies. Terima kasih telah mengikuti kegiatan acara ini dari awal sampai akhir. Kami segenap panitia menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa, tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen bisa di forum kemisahan ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Dr. Basra, Mbak Ami, dan teman-teman semua. Sehat selalu. Bu Hairani, kapan-kapan jumpa ya. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Bu Dr. Rosince, Basra. kapan-kapan kita jumpa Bu Rosince. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin live ya. Terima kasih Bu Hairani sekali lagi. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih.